budrek dan sakit kepala tung budrek tung gal tangkapan saja budrek ada obatnya nonton kita semua dijamin budrek. Moth itu bercanda sekarang kita serius. Materi Penegakan Hukum di Indonesia. Latar belakang. Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang telah diaturnya sudah seharusnya dan sudah waktunya dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturan, dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya. Untuk itulah, maka penting untuk diketahui apakah penegakan hukum itu sesungguhnya. Pengertian dari penegakan hukum itu sendiri menurut Jimmy A. Siddiq adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hakikat Penegakan Hukum di Indonesia. Hakikat penegakan hukum di Indonesia. Hukum diciptakan oleh penguasa untuk mengikat sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu. Hukum tersebut dibuat sebagai usaha untuk menjaga tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga terciptalah keadilan di masyarakat. Hukum mempunyai nilai sifat yang mengatur dan memaksa. Dikatakan bersifat mengatur karena hukum memuat peraturan-peraturan yang berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Ciri negara hukum. Ciri negara hukum menurut aliran Anglo-Saxon. Yang pertama adalah supremasi hukum, kemudian kedudukan yang sama di depan hukum dan penegasan, dan perlindungan hak-hak manusia melalui konstitusi dan keputusan-keputusan pengadilan. Pentingnya penegakan hukum. 3. Pentingnya penegakan hukum. Penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. A. Tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. B. Tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. C. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Hubungan dengan aparat penegak hukum. Perlindungan dan penegakan hukum tidak akan terwujud apabila anggota masyarakat tidak mempunyai kesadaran hukum. Maka kita sebagai warga negara Indonesia tentu saja harus mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, yang tercermin dalam pengetahuan dan pemahaman yang luas terhadap ketentuan yang berlaku, serta selalu bersikap dan berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat, selain tergantung pada kesadaran hukum, masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum. Beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra. Selain itu, teladan baik, integritas, dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. Uang dapat mempengaruhi proses penyidikan, proses penuntutan, dan putusan yang dijatuhkan. Semoga kuat sampai tamat. Peran lembaga penegak hukum. D. Peran lembaga penegak hukum. 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 2. Kejaksaan Republik Indonesia melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. 4. Undang-undang yang mengatur tentang lembaga perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. B. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. C. Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Undang-Undang Nomor 1/DRT/1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil atau Lembaran Negara tahun 1991 Nomor 9 tambahan Lembaran Negara Nomor 81. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76. Itu ada tambahan negara Republik Indonesia nomor 3209. Ya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 nomor 73. Jadi ada tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3316. G. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1980 nomor 20. Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3327. H. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 84, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713. I. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3872. Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. E. Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Beberapa cara yang bisa kita lakukan adalah sebagai berikut. Sosialisasi sejak dini mengenai hukum dan peraturan-peraturan di dalamnya, menanamkan sikap patuh akan hukum, membangun kesadaran hukum sejak dini, memahami akan pentingnya menjunjung hukum dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan para penegak hukum yang profesional dan bersih, serta memupuk budaya hukum. Penegakan dan perlindungan hukum perlu dilakukan secara terus-menerus dan bertahap oleh seluruh pihak. Partisipasi warga negara juga mutlak diperlukan dalam penegakan dan perlindungan hukum. Kanta-kanta penegakan hukum. F. Contoh-contoh penegakan hukum. 1. Pengadilan memberikan vonis yang tepat untuk pelaku kejahatan. 2. Adanya saksi yang tegas bagi orang yang melanggar hukum. Dan 3. Polisi membantu masyarakat untuk menangkap pencuri yang meresahkan masyarakat. Apalagi ya? Kayaknya udah deh. Langsung closing aja deh.